Merdeka! 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 Shalom, puji Tuhan. Pada hari yang bahagia ini untuk saudara dan saya sebagai warga negara Indonesia, kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus 2023. Mari sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini di mana kami boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan kami sebagai bangsa Indonesia pada 17 Agustus 2023 ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapa, berkati kami, urapi kami supaya kami boleh menerima firman-Mu, mengerti, dan kami boleh taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika firman itu menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan, hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tentunya kita semua setuju bahwa saudara dan saya umur lebih dari setengah abad. Mungkin saudara yang lebih muda dari saya. Kita semua sebagai warga negara Indonesia, kita menerima kemerdekaan kita secara gratis. Kenapa saya katakan gratis? Free. Karena apa? Karena perjuangan kemerdekaan itu telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Sehingga ketika kita lahir, kita menjadi warga negara Indonesia dan Indonesia sudah merdeka. Otomatis kemerdekaan itu kita raih secara gratis free. Tetapi bukan berarti kita boleh seenak-enaknya sendiri melakukan atau menikmati kemerdekaan kita. Ya, tentunya kita akan setuju, saudara dan saya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita akan hidup sesuai dengan dasar negara kita, yaitu apa? Pancasila. Tentunya dengan hidup sesuai dengan dasar negara kita, maka kita akan menjadi warga negara yang baik. Kita akan melihat apa yang ditulis di dalam dasar negara kita atau Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bicara vertikal ke atas ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bicara horizontal, sesama manusia. Ketiga, persatuan Indonesia. Bicara secara keseluruhan bangsa Indonesia. Bicara mengenai hubungan antara suku bangsa ya, suku-suku di berbagai pulau, berbagai provinsi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta, nah ini bicara mengenai antar sesama warga negara Indonesia ya. Dan juga yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kalau kita lihat dari 5 sila dari Pancasila ini sebagai dasar negara kita, itu bicara mengenai hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal adalah kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai hubungan vertikal kepada Tuhan. Juga hubungan horizontal kepada sesama yang baik. Dan ya tentunya banyak arti yang kita bisa artikan dari 4 sila yang menyatakan hubungan antar sesama ini, termasuk ya tidak membuat kehebohan, kegaduhan, pertikaian, kerusuhan dan lain sebagainya. Tapi baik-baik, hubungan baik, semua baik, adil ya. Bahkan kita sistem musyawarah ya. Ini menunjukkan hubungan horizontal yang harus dipelihara dengan baik. Dan bukan secara kebetulan, ternyata kekristenan itu juga bicara mengenai hubungan. Kita kalau kembali ke Markus 28, di mana Tuhan menyatakan bahwa hukum utama dari kitab suci ini adalah kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan, akal budi, dan segala-galanya. Itu hubungan vertikal. Hukum utama kedua adalah mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi bicara mengenai
hubungan. Kekristenan itu bicara mengenai hubungan, di mana kita semua tahu bahwa kita menjadi orang Kristen itu pun kita menerima kemerdekaan kita secara gratis. Loh, kemerdekaan apa yang kita terima? Ya, saudara, kita lihat, saya akan cuplik 3 ayat ya. Padahal lebih banyak sekali ayat menyatakan kita ini sebagai orang yang merdeka. Di Galatia 5:13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi bicara apa? Kita ini merdeka. Loh, bagaimana merdekanya? Saudara tahu, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, manusia, itu manusia diciptakan segambar dan serupa. Dan ketika manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan keserupaannya dengan Allah, kehilangan gambarnya Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Terpental menjadi budak dosa, ya, diperbudak oleh dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia hidup di dalam dosa. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua jatuh ke dalam dosa. Kita lihat di Perjanjian Lama, kalau kita bicara mengenai hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang kalau dijabarkan secara detail adalah 613 hukum, di mana tidak ada satu pun dari kita yang sanggup untuk tidak melanggar salah satu dari hukum tersebut. Jadi ketika kita melanggar salah satu dari hukum tersebut, kita akan jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib, mati untuk menebus sebagai juru selamat dosa saudara dan saya, maka barang siapa yang beriman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Dia akan beroleh kemerdekaan, ya, dilepaskan dari hukum dosa, dilepaskan dari perbudakan oleh karena dosa, dan dimerdekakan oleh karena iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya sebagai warga negara Indonesia, hari-hari ini saudara menerima kemerdekaan secara gratis. Demikian pula sebagai warga kerajaan sorga, saudara menerima kemerdekaan secara gratis karena telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi bukan berarti kita boleh seenak-enaknya sendiri, baik itu sebagai warga negara Indonesia maupun kita sebagai warga negara sorga. Kita lihat lagi di 1 Petrus 2 ayat 16-17, dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi kita lihat, sebagai orang Kristen pun kita mempunyai 2 aspek. 1, hubungan vertikal, ya. 2, hubungan horizontal. Kita tidak boleh semena-mena, meskipun kita sudah merdeka karena perbuatan Kristus dan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, bukan berarti kita boleh seenak-enak sendiri, ya. Ada lagi ayat 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menyertai menolong setiap daripada kita untuk selama-lamanya. Dan selama roh itu ada dalam hidup kita, dalam diri kita, maka kita adalah orang yang merdeka, ya. Dan itu 1 poin. Poin kedua, mana ayat yang menunjukkan kita sebagai warga kerajaan Allah? Dikatakan di Efesus 2:19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita sebagai warga kerajaan sorga, saudaraku, di Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Maka saudara dan saya sebagai warga kerajaan sorga, sebagai orang-orang yang merdeka karena perbuatan Kristus di atas kayu salib dan karena iman kita kepada Dia, maka kita tidak boleh semena-mena. Sama seperti sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita harus mencintai negara kita harus menghormati dan mengasihi sesama warga negara Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar
negara kita yang kita lakukan kalau kita sebagai warga negara yang baik, termasuk membayar pajak, ya, taat terhadap hukum dan tidak melanggar hukum secara semena-mena. Itu adalah tugas daripada kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan juga sebagai warga negara kerajaan surga, apa yang harus kita lakukan? Di Yohanes 15 ayat 4 jelas sekali dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau sebagai warga negara Indonesia, kita diharapkan berbuah untuk negara kita dalam taat membayar pajak, dalam taat bekerja untuk produktivitas kita supaya kita membanggakan negara, menemukan penemuan-penemuan sebagai pelaku ekonomi yang memberkati kehidupan sekeliling kita sebagai warga negara Indonesia. Demikian pula sebagai warga kerajaan surga, Tuhan itu menggambarkan kita itu seperti ranting dari sebuah pohon anggur di sini ya. Nah, kalau ranting ini tidak melekat sama batang pohonnya, otomatis apa? Kering, nggak mungkin berbuah, layu, bahkan dibuang, dibakar. Tapi ketika ranting ini melekat pada pokok anggur, pada batangnya, maka rantingnya mengeluarkan buahnya. Ya, demikian pula saudara dan saya, ketika kita melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan mengeluarkan buah. Kenapa kita harus berbuah, saudaraku? Karena buah itu bisa dinikmati oleh kehidupan di sekeliling kita, dan itu yang Tuhan mau di dalam kita. Sebab tugas utama dari warga kerajaan surga adalah satu, ya. Di Amanat Agung Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Duh, kaitannya apa, Pak, dengan berbuah? Duh, ya pasti sangat terkait. Saudara ingat tadi kita mengatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan di Kejadian 1 ayat 26-27. Gambar dan rupa itu hilang ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia itu bertobat, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka gambar itu kembali, saudara. Image-nya Tuhan itu kembali kepada kita. Tetapi keserupaan kita kepada Tuhan itu masih belum serta-merta langsung kembali. Jadi istilahnya seperti ini. Kalau saudara ini bertobat hari ini, tentunya hari ini juga saudara bukan langsung menjadi seorang pendeta, tapi saudara akan berubah perlahan-lahan menjadi makin baik, makin serupa seperti Kristus. Seperti di Roma 8 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kenapa kita harus menjadi makin serupa seperti Kristus? Karena itu adalah gambaran Allah. Kristus itu adalah gambaran daripada Allah sendiri. Jadi saudara dan saya akan mengalami perubahan atau transformasi hari demi hari. Proses yang membuat saudara dan saya makin hari makin serupa seperti Kristus. Tadi itu dikatakan adalah buah roh, ya, ada 9 buah roh. Di Galatia 5 dikatakan kasih, ya, setia, baikan, penguasaan diri, kelemah lembutan, ya, long suffering, ya, sabaran. Semua itu adalah bentuk kebaikan, ya, bentuk daripada buah roh. Dan itu bukan serta-merta ketika saudara bertobat saudara langsung menerima itu semua, tapi saudara melekat, hidupnya melekat pada Tuhan, hidupnya di dalam Tuhan, sehingga saudara akan berbuah. Dan buah itu karena meterai Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sebagai warga kerajaan surga, kita harus berbuah. Kita berbuah karakter. Juga dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Dikatakan kita harus berbuah jiwa. Ya, ada 2 poin, ya. Kita memberitakan Injil menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Supaya semua orang yang kehilangan gambar dan rupa Allah boleh menerima gambar itu kembali ketika mereka mengalami pertobatan. Ketika mereka beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
juru selamat. Yang pertama. Kedua adalah buah roh atau keserupaan dengan Kristus, yang adalah merupakan suatu proses di mana kita semua harus melatih ibadah kita supaya kita mengalami satu proses transformasi, makin hari makin serupa seperti Kristus. Sehingga ketika gambar dan rupa itu kembali kepada kita, maka rancangan Tuhan adalah supaya semua orang bertobat. Tetapi memang tidak semua bisa percaya. Tetapi saudara dan saya punya kewajiban sebagai warga kerajaan sorga untuk memberitakan Injil, untuk membuat semua orang bertobat. Siapapun itu, meskipun mungkin tidak semua akan bertobat, tetapi kita tetap menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil. Dan kedua, kita mengajar mereka, menjadikan mereka murid Kristus, supaya mereka mengalami satu proses transformasi menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus. Jadi puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi puji Tuhan juga hari ini kita boleh mengerti bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus melakukan kehidupan kita sesuai dengan dasar negara kita, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan ke atas dan hubungan horizontal dengan sesama ke samping adalah baik. Dan tentunya sebagai warga kerajaan sorga, kita yang juga telah menerima kemerdekaan kita secara gratis karena telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan oleh karena iman kita, maka kita juga wajib untuk berbuah. Buah jiwa dengan memberitakan Injil, dan buah roh dengan melatih ibadah kita dan mengajar, menjadi mentor, mengajar saudara seiman kita untuk bisa berbuah roh, mengajak kita semua untuk melekat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah. Seperti saudara dan saya yang melekat pada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan menghasilkan buah. Mari kita bersukacita. Katakan, merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, karena kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengingatkan setiap daripada kita sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga kerajaan sorga, bahwa kita juga mempunyai kewajiban sebagai orang yang merdeka. Merdeka karena perbuatan-Mu di atas kayu salib, karena kasih karunia-Mu dan iman yang membuat setiap daripada kami menjadi merdeka dan menjadi warga kerajaan sorga. Dan kami harus berbuah, kami harus melekat padamu Tuhan, berbuah jiwa, memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia, dan juga melatih ibadah kita supaya hidup kita berbuah roh seperti yang Tuhan mau, makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita, mulai dari hari ini Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.